saudara, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi, siang, sore, malam, pada waktu apapun saudara sementara menyaksikan tayangan ini, dimanapun saudara berada, selamat datang di program Kisah Kasih Yesus dalam Hidupku. Ini adalah episode kedua kita loh, jadi jangan lupa saudara sudah subscribe, like, and share channel GMAH Menteng Jakarta. Oh iya, kalau saudara lihat kita sudah nggak pakai masker nih, tapi tidak usah khawatir. Kita sudah menerapkan protokol kesehatan dengan sangat ketat dan di ruangan ini kita sudah melaksanakan pembatasan jarak yang sangat jauh. Kami juga ingin mengingatkan saudara untuk terus mendukung program 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Pada episode kali ini, saya telah bersama seorang tamu yang istimewa yang jauh-jauh datang ke rumah saya nih untuk membagikan kisah kasih Yesus dalam kehidupannya. Langsung kita sapa saja. Shalom Pak Edi. Shalom. Apa kabarnya? Luar Baik. biasa, puji Tuhan. Pak Edi mungkin juga bisa menyapa saudara-saudara yang sedang menonton dengan melambaikan tangan. Halo, shalom. Apa kabar saudara? Semoga kita semua sehat-sehat ya. Pak Edi, tidak semua dari kita tahu nih tentang cerita kehidupan Pak Edi, khususnya tentang bagaimana Yesus bekerja di dalam kehidupan Pak Edi. Ini kita ngobrol santai-santai aja ya Pak Edi. Kita penasaran nih, gimana sih Pak Edi ceritanya kok bisa sampai ada di Jakarta? Kalau nggak salah mendengar kabar-kabar burung yang beredar, katanya Pak Edi harusnya kuliah di UNAI ya? Ya, dari awal rencananya begitu. Oke. Awal rencananya dari kampung, memang tujuannya ingin ke UNAI untuk kuliah. Tapi ya, tidak tahu kenapa setelah sampai di Jakarta, ya begitulah pengaruh kota Jakarta lebih besar dari kehidupan kita. Walaupun iman kita sudah kuat dari kampung, tetapi setelah injak kota Jakarta ya, iman kita mulai goyah dan disitulah ada perubahan di dalam kehidupan kita. Ya banyak cerita yang akan kita ceritakan nanti. Oke Pak Edi, jadi ceritanya rencananya kan tadinya mau ke UNAI untuk kuliah, tapi ketika menginjak kota Jakarta, tiba-tiba nggak jadi tuh kuliah di UNAI dan katanya karena ada pengaruh dari kota Jakarta. Emangnya pengaruh apa sih yang Pak Edi rasakan ketika menginjakkan kaki di kota Jakarta dan saat itu apa yang Pak Edi lakukan? Selain dari pergi ke UNAI untuk kuliah? Nah, pertanyaannya baik sekali ini. Jadi memang setelah di Jakarta, gimana ya? Begitulah pengaruhnya. Banyak bertemu dengan teman-teman, saudara-saudara. Oh jadi Pak Edi emang ada saudara juga di Jakarta? Ada saudara. Dan ya pergaulan di kota Jakarta ini memang sangat berbeda dengan pergaulan-pergaulan kita kalau kita masih di kampung. Jadi setelah di Jakarta, setelah saya sudah di Jakarta 2002, bekerja dan 2002-2003 bekerja di Jakarta, sempat pulang kampung. 2004 pulang kampung, 1 bulan balik lagi ke Jakarta. Jadi di situ memang pengaruh yang terbesar itu 2004. 2004 itu sudah mempengaruhi kehidupan saya. Ya, kita bergaul ya namanya pergaulan dengan anak masih muda-muda ya begitulah. Duduk sama-sama kumpul pasti pengaruh duniawi itu lebih menguasai di dalam kehidupan kita. Kira-kira waktu itu Pak Edi umurnya berapa tuh? Masih sekitar. Kalau 2004, 2005 saya sudah 24, 25 lah. Oh iya, memang masa-masa di mana mudah terpengaruh itu pengaruhnya. Ya? Waktu masih muda di situ tuh. Jadi memang gimana ya mau cerita, mau dibilangnya pengaruh kita kumpul-kumpul. Ya sudah tentu sudah jauh dari kebenaran. Setiap malam pasti kita kumpul ya pengaruhnya ya itu.
dipengaruhi dengan minuman keras, alkohol, ya itu. Oke. Jadi saya sempat saya mulai menyentuh akan minuman alkohol ini 2004. Berarti sejak ke Jakarta itu Ya, ya? sudah Jakarta. 2004 Oke. itu sudah mulai. Oke. Ngomong-ngomong, sekarang kan Pak Edi berjemaat di GMHK Kairos kan ya? Ya, betul. Nah, gimana ceritanya Pak Edi bisa menjadi jemaat di gereja Kairos ini? Dari sekian banyak gereja yang ada di Jakarta, kenapa bisa memilih Kairos? Nah, ini cerita tentang Kairos ini memang luar biasa ini. Jadi dari semenjak di Jakarta 2004 sampai 2009 2010 kita nggak pernah gereja. Oke. Walaupun kadang kita sempat ke gereja, ya mungkin 1 tahun 1 kali lah, ikut tutup tahun udah. Jadi disitulah kita merasakan namanya masuk gereja. Karena apa? Kalau kita mau ke gereja juga ya kadang kita mau masuk gereja di jemaat-jemaat yang mana kita harus kenal orang. Kalau walaupun kita sama-sama Advent tapi ya namanya rasa Rasanya minder. kurang nyaman ya? Nah, namanya kita rasa minder itu pasti ada. Jadi bergabung ke Kairos 2009 2010. Jadi di situ dimulailah bentuk cabang sekolah sahabat. Jadi sebelum saya masuk gereja tahun 2007 saya sempat dilawat sama pendeta. Oh gitu. Nah, teman pendeta. Kebetulan sekarang dia sudah di NTT, pelayanannya sudah di NTT. Oke. Jadi dia katakan kepada saya, kenapa saudara tidak masuk gereja? Saya bilang ya, alasan saya satu, saya tidak punya Alkitab. Saya katakan begitu. Jadi saya tidak tahu kenapa dia katakan, ya kalau saudara mau ke gereja, pasti disiapkan Alkitab. Pasti ada Alkitab. Saya bilang ya mau ke gereja, tapi kalau ke gereja kan pasti paling tidak harus ada Alkitab. Ya kita harus bawa Alkitab. Teman saya ini berdoa bagi saya. Waktu itu saya masih di Tanjung Priuk. Jadi dia doakan saya. Dia doakan, ya namanya dia seorang pendeta, dia sekolah pendeta dan dia rindu juga supaya teman-temannya berada di dalam Tuhan. Jadi dia doakan saya. Setelah dia doakan saya, dia kembali. Dia kembali lagi ke UNE, ke Bandung. Jadi satu kali saya pergi kerja, saya pulang, saya masuk ke dalam kontrakan. Di dalam kontrakan sudah ada Alkitab. Oh iya. Padahal pintu ini saya tutup, saya kunci. Saya kunci tapi saya masuk, saya melihat Alkitab, saya kaget. Waduh, ada Alkitab. Ini siapa yang bawa ke sini? Kok bisa Sedangkan ya? pintu Dikunci. saya kunci. Jadi memang di saat itulah mungkin sudah ada Panggilan ya Roh Kudus sudah mulai bekerja. Itu 2007 masuk 2008. Tapi di situ saya juga belum ke gereja, walaupun sudah ada Alkitab. Ya, alasan saya awal Padahal ada karena Alkitab nggak dulu, Iya. ada Alkitab dulu baru saya ke gereja. Tapi sudah ada Alkitab, saya tidak ke Masih tetap gereja, nggak ke masih gereja. tetap. Jadi masih menikmati akan indahnya dunia ini. Nah itu, Waduh. jadi ya itu begitulah pengaruhnya ya minum, Iya. ya merokok, ya. Jadi saya menikmati itu sampai 2009. 2009, 2010 kita masuk ke sebelum Kairos masih cabang sekolah sahabat Flobamora. Iya. Jadi kita masuk 2010 saya sudah mulai masuk gereja. Itu masih sedikit ya anggotanya. Waktu itu kita masih sedikit. Masih ada 15-an lah, 10 sampai 15 orang. Iya, iya. Ya, jadi awalnya di situ. Jadi kita masuk, disitulah teman-teman, saudara-saudara mulai mengajak saya untuk setia ke gereja. Ya, puji Tuhan. Mulai dari situ 2010, puji Tuhan kita sudah mulai masuk gereja.
sudah ada sedikit perubahan di dalam kehidupan. Puji Tuhan. Ya. Nah, mendengar cerita Pak Edi ini sepertinya banyak sekali nih tantangan iman yang Pak Iya. Edi rasakan di dalam kehidupan Pak Edi ya. Betul. Kira-kira ada nggak sih pengalaman iman yang tidak akan pernah Pak Edi lupakan yang pernah terjadi di dalam kehidupan Pak Edi secara pribadi ataupun secara keluarga? Ya, kalau pengalaman iman yang saya dapati di dalam kehidupan saya waktu dari kampung sampai ke Jakarta ya. Jadi pengalaman imannya itu adalah ketika melihat orang tua saya, karena kita kan lahir bukan di Advent. Oh, bukan dari Tahun 87 baru orang tua menerima Advent. 87. Itu saya kan 82. Berarti masih 5 tahun. 5-6 tahun lah. Iya. Jadi waktu itu saya menyaksikan bagaimana beratnya orang tua saya ini menerima kebenaran ini. Ya. Jadi pengalaman iman yang saya harus melihatnya itu adalah dari kedua orang tua saya. Jadi kenapa saya harus ceritakan ini? Karena dari situlah saya tahu tentang kebenaran ini. Ya, jadi pada waktu tahun 87 ada pendeta dari Jakarta atau waktu itu dia ketua daerah, saya lupa itu waktu itu. Pendeta Atmaja. Pendeta Atmaja. Jadi dia mengadakan KKR di Penain, tempat saya. Lalu mendatangi orang tua. Disitulah orang tua saya ini menerima kebenaran ini. Dan yang saya saksikan adalah pengalaman iman yang saya saksikan adalah memang pada waktu itu berat sekali kalau kita mau masuk Advent. Kenapa? Harus ada tantangan, aniaya. Oh ya? Iya, jadi memang sangat berat. Waktu orang tua saya mau dibaptis, setiap malam mereka hadir KKR. Waktu itu orang tua bapak saya ini lagi sakit. Jadi yang setiap malam hadir ini adalah ibu saya. Oh. Jadi ibu saya setiap malam hadir. Bapak saya di rumah karena dia sakit. Jadi saya tahu waktu masih kecil, cuman kenapa saya bisa ingat ini ya sampai sekarang ini. Iya, Saya sangat ingat ini waktu kalau mengingat kembali pengalaman ini ya. Jadi saya waktu itu juga tidak ikut ke gereja. Saya cuman di rumah temanin bapak, temanin orang tua saya, bapak saya yang lagi sakit. Jadi setiap malam ibu saya ke gereja, ada orang-orang dari luar ini, dari gereja Protestan ini, mereka selalu datang ke rumah saya. Ya, mereka selalu katakan kepada orang tua saya, kalau kamu mau masuk Advent, kita pasti ribut besar-besaran. Ya, pasti ribut besar-besaran. Dan setiap malam rumah kami ini pasti dilempar. Oh ya? Dilempar setiap malam. Jadi setelah KKR, hari Sabat, kedua orang tua saya ini menerima kebenaran ini. Siap untuk dibaptis. Mulailah mereka agak ke danau. Karena waktu itu kan tidak ada kolam. Jadi danau, ya? Mereka ke danau. Kurang lebih dari rumah ya mungkin 2 kilo lah. Ke sana, saya lihat waktu itu yang terjadi adalah sedang ributnya itu waktu mama saya dibaptis, tidak ada keributan. Tapi waktu bapak saya masuk ke kolam, ke danau untuk dibaptis, disitulah terjadi keributan. Ya tarik mama saya dari sebelah, tangan sebelah, yang dari luar ini, mereka dari sebelah tarik-tarikan. Jadi mereka tarik-tarikan. Jadi semua di dalam danau situ? Di dalam danau ini. Jadi mama saya ini sendiri, karena dia rindu juga supaya bapak saya ini dibaptis. Tapi saat itu yang dibaptis emang cuma bapak sama ibu aja atau ada Ada orang beberapa lain juga? calon baptisan ya, saya lupa ya waktu itu ada beberapa calon baptisan. Tapi yang saya ingat ini, yang saya ingat sampai sekarang ini adalah kedua orang tua saya ini. Jadi mereka tarik-tarikan. Nah, mama saya di dalam di dalam ini danau, dia tarik,
dari luar, orang luar ini yang gereja luar ini mereka tarik bapak saya supaya jangan dibaptis. Tetapi saya tidak tahu bagaimana mama saya bisa menang. Akhirnya mereka lepas juga. Padahal satu lawan banyak Saya ya. tidak tahu mereka berapa banyak. Tapi mama saya ini menang. Akhirnya dibawa ke pendeta. Oke. Bawa ke pendeta langsung dibaptis di situ. Setelah dibaptis, ketika dia keluar pulang ke rumah masih aja diribut. Keributan ini masih ada. Dipukul lah, dilempar. Malamnya ada dari pihak polisi datang. Dari pihak polisi datang jemput kedua orang tua saya. Tapi waktu itu ibu saya ini tidak ikut. Jadi yang dibawa ke polsek adalah bapak saya. Oke. Setelah di polsek 1 malam. Jadi sepanjang malam ini diperiksa. Ditanya, ini kesaksian dari bapak saya ini ya. Kesaksian bapak saya tanya, apa saja yang ditanyakan di kantor polisi atau di polsek. Bapak saya katanya ada beberapa pertanyaan, cuman saya jawab cuman 1 pertanyaan. Apa itu? Nah, pertanyaannya dari polisi ini katakan bahwa siapa yang menyuruh atau mengajak bapak supaya masuk ke gereja Advent. Oke. Nah, bapak saya jawab itu dari pribadi saya, itu adalah pilihan saya. Nah, Luar biasa. jadi dari situlah dari pihak polsek atau dari pihak polisian ini langsung memberikan kebebasan. Oh berarti tidak ada memaksa, berarti bapak punya hak sendiri ya. Kembali dan di situ stop, tidak ada lagi pemeriksaan. Nah, Dan yang pihak gereja luarnya juga udah dari pihak gereja luar ya sudah selesai karena memang dari pihak keamanan atau dari pihak polisi sudah tidak ada masalah lagi. Nah, kalau saja mungkin waktu itu dari pihak polisi mungkin ada kelanjutan mungkin dilanjut. Tapi ya puji Tuhan, mungkin Tuhan juga punya rencana yang baik. Jadi langsung di stopin waktu itu. Oke. Begitu. Jadi itu salah satu, itu berarti pengalamannya udah lama banget ya, dari Pak Edi umur 5 tahun masih ingat sampai sekarang. Masih ingat. Luar biasa. Masih ingat. Itu benar-benar juga menjadi kekuatan bagi itulah Pak Edi. Yang membuat saya kenapa kadang saya sampai Jakarta saya nakal, ya nakalnya minum-minum alkohol, pergaulan bebas begitulah. Tapi kadang saya ingat, kenapa ya orang tua saya sudah dengan susah payahnya menerima kebenaran ini, tapi saya harus sia-siakan. Ya, Sedangkan saya adalah penerusnya, generasi kedua. Ya, generasi kedua. Dan tidak ada tantangan dari gereja luar atau apa gitu. Kalau sekarang kan benar-benar diberikan kebebasan kepada Pak Edi untuk memilih nih mau gereja atau enggak. Betul. Tapi pada akhirnya sekarang kita sudah melihat Pak Edi aktif ya di Kairos. Puji Tuhan. Nah, sekarang pelayanan apa yang dipercayakan Tuhan kepada Pak Edi untuk Pak Edi lakukan di jemaat Kairos, kalau boleh tahu? Oke, baik. Jadi ini mungkin salah satu pengalaman juga yang sangat baik bagi saya. Saya tidak tahu kenapa. Awalnya memang dulu saya masih muda, memang saya kurang pede atau kurang berani kalau bicara-bicara di depan. Ya. Tetapi saya tidak tahu kenapa ya, mungkin ya Roh Kudus juga ikut bekerja. Jadi waktu saya mulai aktif gereja, disitulah saya mulai banyak belajar. Saya melihat teman-teman saya, wah mereka ini luar biasa ya. Kenapa saya tidak harus berusaha supaya saya harus bisa juga? Akhirnya dari situ saya berusaha, saya pokoknya setiap malam pasti belajar baca Alkitab. Setiap malam saya baca. Walaupun ya saya belum pernah menyelesaikan akan bacaan Alkitab, tapi paling tidak setiap malam saya baca, sedikit-sedikit saya baca. Jadi puji Tuhan kami di Flobamora 10 tahun sebagai cabang sekolah sahabat, dan kami diorganisir tahun 2018 ya. Tahun 2018 kami mulai diorganisir, dan saya bersyukur karena dipercaya sebagai koordinator jemaat di cabang sekolah sahabat Flobamora.
mulai dari 2012. Oh, Mulai dari 2012 sudah dipercaya untuk menjadi koordinator di di cabang sekolah sahabat, karena masih cabang kan waktu itu, ya. jadi masih koordinator Oke. sampai 2018. Dan puji Tuhan, sampai 2018 waktu kami mengorganisir gereja menjadi jemaat, Oke. ya puji Tuhan dari anggota jemaat dan sebagian mendukung saya juga untuk menjadi ketua jemaat. Dan puji Tuhan sampai saat ini masih dipercayakan untuk menjadi ketua di dalam jemaat Kairos. Puji Tuhan. Mendengar cerita Pak Edi, saya jadi melihat bagaimana pengaruh lingkungan itu sangat kuat ya. Gimana awalnya Pak Edi mulai pelayanan, juga melihat lingkungan gereja, betul. sampai akhirnya sekarang Pak Edi bisa menjadi ketua jemaat. Puji Tuhan. Oke Pak Edi, mendengar kisah kasih Yesus di dalam kehidupan Pak Edi, kira-kira ada nggak pesan rohani yang ingin Pak Edi bagikan kepada para pemirsa untuk dapat menguatkan iman kita semua yang sedang menonton tayangan ini? Amin. Jadi memang ya banyak tantangan, banyak cobaan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Tetapi daripada itu kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya. Oke. Kita jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia walaupun kita jauh dari keluarga, jauh dari orang tua. Kita harus tetap setia. Dan saya ingin membagikan satu ayat di dalam Alkitab. Oke, kita sudah menyediakan Alkitab juga baik, di baik, sini. baik. Mungkin boleh Oke. dibuka. Baik, jadi saya ingin membaca satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Ayat yang ke-58. Ya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Firman Tuhan katakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Luar biasa sekali ya pesan rohani yang Pak Edi sampaikan untuk kita semua di sini. Saya yakin dan percaya kita semua yang menonton tayangan ini pun merasa sangat terberkati dengan cerita kehidupan, kisah kasih Yesus dalam kehidupan Pak Edi yang Amin. Pak Edi ceritakan pada hari ini. Pak Edi, setelah kita ngobrol-ngobrol, ada 2 pesan rohani yang bisa saya ambil dari cerita kehidupan Pak Edi. Pesan rohani yang pertama adalah besarnya pengaruh lingkungan bagi kehidupan kita. Tapi pilihan tetap ada di tangan kita ya Pak Edi. Betul, Apakah kita mau mendengar bisikan-bisikan jahat atau kita tetap mau memandang kepada Yesus. Dan pesan rohani yang kedua adalah Tuhan sanggup mengubah kehidupan siapa saja. Seperti bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Pak Edi, Tuhan pun sanggup mengubah kehidupan saya dan juga kehidupan saudara-saudara yang sedang menonton tayangan ini. Pak Edi, tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih, di dalam program Kisah Kasih Yesus di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Pak Edi sudah meluangkan waktunya untuk mampir ke sini dan berbagi cerita dengan saudara-saudara yang sedang menonton tayangan ini. Jangan lupa untuk terus subscribe, like, dan share channel YouTube GMH Menteng. Dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.